Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillahi rahimakumullah, saudaraku yang dalam satu akidah yang Allah rahmati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu diantaranya nikmat ilmu, ya. Dan kita berada di majlis ilmu, dan tidak lain ketika berada di majlis ilmu kecuali untuk mencari ilmu. Insyaallah bahasan kita masih hadis yang ke-8, ya, yaitu tentang kehormatan seorang muslim, dan ini adalah yang pertemuan yang kedua. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa itu kehormatan, ya. Dan sekarang kita akan bahas poin yang kedua, apa itu muslim. Sekedar mengingatkan saja bahwa yang dimaksud kehormatan adalah ma la yahillu intihakuhu. Yang dimaksud kehormatan adalah sesuatu yang tidak boleh kita rusak, harus kita jaga, tidak boleh sampai tercela, harus dipuji. Itu namanya kehormatan. Dan apa bentuk bendanya, katakanlah, yang harus dihormati tersebut, ya, yang harus dimuliakan, yang harus dipuji dan tidak boleh dicela, ada 4. Pertama, an-nafs, diri, ya, yaitu gabungan antara ruh dan jasad. Yang kedua, al-aqlu, akal, yaitu hati yang telah berisi ilmu. Yang ketiga adalah an-nasl, keturunan. Dan yang terakhir adalah al-mal, harta benda. Itu namanya kehormatan. Di dalam hadis disebut irdun, ain, ra dan dod, irdun. Itu namanya kehormatan. Nah, ternyata kehormatan ini adalah min maqasidis syariah. Ternyata merupakan bagian dari maqasid syariah, bagian dari kenapa Allah membuat agama Islam, kenapa Allah menciptakan agama Islam. Nah, ketika kita sudah tahu maqasid syariah, digabung itu jadi 5. Jadi 5. Apa yang satu lagi? Ad-din. Jadi dalam rangka menjaga 4 ini, yang syariat menyebutnya dengan irdun, dengan kehormatan, yang harus kita jaga, harus kita muliakan, tidak boleh kita cela, Allah hadirkan agama.
Allah hadirkan agama. Jadi agama ini adalah berfungsi untuk memelihara kehormatan ini. Nah, yang harus kita pahami, agama itu sendiri apa? Agama itu sendiri adalah pada hakikatnya kurikulum yang berisi ilmu untuk menjaga 4 hal ini. Seperti itu teman-teman. Nah, kapan 4 ini akan dijaga, ya, akan terpelihara, akan terpuji, akan tidak tercela ketika ini sudah diikat dengan kata muslim, ya, sudah diikat dengan kata muslim. Makanya di dalam hadis bunyi awalnya umirtu an uqatilan nasa hatta, gitu kan, hatta yashhadu alla ilaha illallah, ya. Atau dalam hadis lain hatta yaqulu, ya. Jadi kata Rasulullah, saya diperintah tentunya oleh Allah untuk memerangi manusia sampai manusia tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak boleh diperangi, ya, tidak boleh perangi. Artinya apa? Dia sudah sebagai muslim, ya. Dia sudah sebagai muslim. Di masa Rasulullah SAW mungkin pengguna kalimat tauhid la ilaha illallah atau 2 kalimat syahadat itu terbagi 2, ya. Pengguna atau pengucap atau pengikrar 2 kalimat syahadat dan di dalamnya adalah kalimat tauhid, ya, itu terbagi 2. Satu hanya untuk kepentingan dunia, ya. Kenapa? Bagaimana, lihat teman-teman, kata Rasulullah ketika perang, kalau si musuh sudah mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, apa kata? Jangan dibunuh. Nah, maka kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencintai dunia. Apa? Dengan mengucapkan la ilaha illallah atau 2 kalimat syahadat, harta benda mereka, diri mereka selamat, dijaga oleh Islam. Nah, itu yang pertama. Jadi hanya kepentingan bagaimana dunianya terjaga. Nah, yang kedua, kepentingan dunia dan akhirat. Nah, kalau sudah kepentingan dunia dan akhirat, maka seorang harus benar-benar muslim, ya. Bukan hanya secara lahiriah saja saya muslim, bukan. Tapi secara psikis dia pun harus seorang muslim. Itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, 2 kalimat syahadat atau kalimat tauhid itu secara kemanfaatannya terbagi 2. Satu, dimanfaatkan oleh mereka orang-orang yang mohon maaf terkena penyakit nifak, munafik, ya. Karena ketika Rasul masih ada, jelas sekali penjagaan terhadap mereka yang sudah bersahadat jelas sekali. Kalau sekarang enggak, ya. Bahkan kalau sekarang al-munafiqun yuzhirun, orang-orang munafik itu menampakkan diri, tapi tetap tidak dibunuh, tidak diperangi. Di masa Rasulullah diperangi, ya, orang-orang kafir diperangi. Orang munafik karena sudah mengucapkan la ilaha illallah jangan dibunuh, kata Rasulullah. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, makanya mudah-mudahan kita ada termasuk pengguna la ilaha illallah yang kedua. Apa itu? Yang benar-benar ingin selamat dunia akhirat, ya, bukan sekedar ingin irdun 4 di dunia saja, tapi ingin di akhirat. Nah, oleh karena itu perlu kita mengetahui dengan serius apa sih muslim itu, ya. Banyak umat Islam tidak mengerti muslim itu apa, tidak mengerti. Apa buktinya teman-teman?
Banyak buktinya. Ketika melaksanakan amal-amal ibadah banyak bertentangan ya, dengan yang semestinya. Nah, itu terbukti bahwa belum paham apa itu muslim. Maka di sini perlu ya kita sebagai muslim walaupun ya istilahnya sudah sekian usianya, tidak ada istilah terlambat ya. Tidak ada istilah terlambat. Baik teman-teman, kita akan ketahui apa itu muslim. Ini teman-teman, muslim ya, bahasa Arabnya muslimun, bahasa kita muslim. Kita harus tahu akar kata dari muslim itu apa ya. Akar kata dari muslim itu yang di bawah salima ya, ini aslinya. Apa arti salima? Bisa selamat, bisa terbebas ya. Terbebas dari segala hal yang negatif, terbebas dari hal yang membahayakan. Kenapa? Karena selamat. Selamat berarti semua hal-hal yang positif, nilai-nilai positif itu ada dalam kata selamat. Makanya ketika kita mengucapkan assalamualaikum, di dalamnya bicara keselamatan. Nah, di dalam agama Islam itu adalah salah satu macam ibadah dan cakupannya dunia akhirat. Makanya kita diatur ya. Penyampaian salam kita diatur, tidak boleh kepada sembarang orang. Harus kepada sesama muslim. Ya, walaupun mungkin ternyata mereka ada kemunafikan, tapi kita tidak melihat batinnya. Ya. Nahnu nahkumu bil-zahir. Kita hanya bisa menghukumi seseorang itu secara fisik, ya. Adapun masalah batin Allah. Maka kita tetap kalau kita tahu dia muslim, assalamualaikum. Ya. Walaupun di masa-masa tabi'in ada yang ketat. Ya. Kalau melihat di antara mereka ahlul bid'ah nggak mau mengucapkan assalamualaikum. Ya. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, kita melihat oh ini masih muslim, ucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam wajib. Banyak umat Islam yang karena belum paham ya, tentang ajarannya, merasa berbeda pemahaman ketika mendapatkan ucapan salam dari mereka yang menurut mereka beda paham, nggak jawab mereka. Itu apa artinya? Tidak paham muslim ya. Tidak paham kata muslim. Tidak paham kata itu hukumnya wajib menjawab salam itu. Wajib apa? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Amalan dari amalan agama yang jika dikerjakan dengan benar diberi pahala ya yang mengerjakannya. Tapi kalau tidak dikerjakan atau mengerjakannya salah, yu'aqab, berdosa. Nah, mereka tidak mengucapkan, tidak menjawab, mereka berdosa. Kenapa demikian? Tidak paham muslim. Tidak paham muslim, ya. Nah, jadi ini teman-teman, akar kata muslim itu salima. Nah, kemudian mendapat tambahan satu huruf di sini hamzah. Jadi aslama. Asalnya dia lazim. Lazim itu tidak membutuhkan objek. Apa dalam bahasa transitif atau intransitif, ya. Nah, kemudian mendapat tambahan menjadi membutuhkan objek. Aslama. Ketika aslama itu dikaitkan dengan agama, maka diartikan berarti masuk Islam. Ya, seperti di antara ada seorang raja ketika
ada utusan dari Rasulullah SAW ya, datang kepada raja. Rasulullah menulis dalam suratnya aslim, taslam, gitu kan? Aslim, taslam. Dua kata digunakan. Aslim dari kata aslama, taslam dari kata salima. Ya. Taslim, aslim, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Taslam, engkau akan selamat. Nah ini, itu teman-teman ya. Nah jadi ketika kita mengenal kata Islam, itu kita harus seperti ini. Nah, oh ternyata seorang muslim itu ya harus seperti ini. Dia harus selamat, mengutamakan keselamatan buat diri dan buat siapapun. Itu seorang muslim. Ya. Maka aneh kalau dia muslim bahkan rajin ngaji. Yang lebih ironis rajin ngaji, teman-teman, tapi bermusuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadir majelis ilmu tapi provokator. Innalillahi, tapi memecah belah. Berarti paham tidak yang sedang dia kaji? Tidak paham. Makanya keprihatinan ya. Hadir majelis ilmu tidak paham apa yang sedang dia pelajari. Apa itu ilmu? Wal'iyadzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah dari sifat yang seperti ini. Baik, teman-teman. Pertama ya, sekali lagi, muslim berarti orang yang masuk Islam. Mengapa? Karena dia merindukan keselamatan buat siapa? Buat diri dan buat siapapun. Maka orang seperti ini terus berjuang apa? Berjuang keselamatan. Ya. Berjuang memperoleh keselamatan dan menyebarluaskan keselamatan. Assalamualaikum itu menyebarluaskan keselamatan. Ya. Ayyun nas khair, ayyu Islam khair. Wahai Rasulullah, Islam yang seperti apa yang baik itu? Bagaimana jawabannya teman-teman? Di antara isinya antaqra as-salam. Engkau sebarluaskan salam. Maksudnya apa? Di samping ucapan assalamualaikum juga paham yang terkandung dalam lafaz assalamualaikum. Apa di antaranya? Ini kita mengucapkan keselamatan bagi kalian. Maka keluar dari lisan yang berikutnya ucapan-ucapan yang berpahala. Bukan assalamualaikum habis itu menggibah, habis itu mencaci, bertentangan dengan assalamualaikum, bertentangan, ya. Nah, itu teman-teman. Baik, pertama ya. Berikutnya lihat, untuk mengetahui siapa muslim itu, setelah akar kata kita tahu, ulama memberikan kepada kita sebuah pengertian, sebuah definisi ya, agar kita sebagai muslim itu benar-benar ya, sebagai umat yang beragama itu apa sih yang harus dikerjakan ya. Kalau ibarat seorang pekerja ketika sudah masuk ke sebuah pekerjaan, lingkungan pekerjaan, dia harus tahu apa yang sudah dikerjakan ya. Enggak bengong apa ya, tapi harus tahu, oh saya harus bekerja ini, harus melakukan ini. Itu seorang kalau sudah mendapat gelar muslim. Ya. Nah ini teman-teman, Islam pertama menjadi nama untuk sebuah agama. Ya. Islam kita pahami, oh di antaranya adalah nama untuk sebuah agama dari Allah, agama Islam, dinul Islam atau ad-dinu al-islami ya. Jadi kalau teman-teman mengucapkannya kata dinnya nggak pakai alif lam, din al-islami. Kalau dinnya pakai alif lam, ad-dinu al-islami, maknanya sama insyaallah. Nah ketika Islam sebagai agama, berarti seorang yang pemeluknya disebut muslim. Ya. Nah kalau dia sudah menjadi seorang muslim, apa yang harus dia pahami? Ya.
Apa yang harus berikutnya dia kerjakan. Nah, ini teman-teman, ternyata Islam ketika sudah menjadi sebuah agama, pengertiannya seperti ini. Ya, ini pengertiannya. Apa itu? Al-istislamu lillah. Kalau tadi secara bahasa aslama, menyelamatkan. Ya, atau menyerahkan. Nah, ketika sudah kita tahu, oh Islam itu sebuah nama agama, maka ada pengertian yang lebih detail lagi yang harus dipahami oleh seorang yang sudah mengakui, mengikrarkan dirinya sebagai muslim. Ini teman-teman, al-istislamu lillahi bitauhid wa al-inqiyadu lahu bitta'ah wa al-bara'ah minasyirk wa ahli. Ini Islam. Ini Islam. Ya. Banyak umat Islam yang tidak paham seperti ini. Apa kenyataannya? Mohon maaf, masih sering ke kuburan dan salah. Ya. Salah ke kuburannya. Tujuan datang ke kuburannya salah. Kenapa? Tidak paham pengertian yang sesungguhnya dari kata Islam yang menjadi sebuah nama agama. Jadi antara nama agama dengan pengertian itu harus sinkron, ya, harus nyambung, harus sinergi, harus bisa kerjasama. Ya. Oh saya Muslim, enggak sholat, enggak nyambung itu namanya. Ya. Saya Muslim, enggak paham apa itu Islam, enggak nyambung. Harus nyambung teman-teman. Nah jadi ini, ya, kalau diterjemahkan apa itu Islam? Istislam artinya bukan hanya menyelamatkan, lebih dalam lagi menyerahkan diri. Ya. Kalau menyerahkan diri berarti seakan-akan apa teman-teman? Ya sudah siap diapakan saja. Saya menyerahkan diri kepadamu, berarti silahkan diapakan saja. Nah itu ya. Bahasa Inggrisnya surrender. Ya. Jadi seorang muslim sudah menyerahkan diri kepada Allah. Seperti itu. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah. Bagaimana penyerahan dirinya? Harus paham. Kenapa menyerahkan diri kepada Allah? Untuk apa tujuannya menyerahkan diri? Bitauhid. Dengan tujuan tauhid. Apa tauhid? Kalau secara bahasa mengesahkan, ya. Artinya apa? Maksud ifradullah fi au bil ibadah. Maksudnya menyerahkan kepada Allah itu siap untuk beribadah kepada Allah saja. Itu ifradullah bil ibadah atau fil ibadah. Menghususkan ibadahnya kepada Allah saja, tidak ada kepada yang lain. Ya, tidak ada kepada yang lain. Orang-orang Yahudi punya ulama, ya, punya ulama. Nah, ketika pemeluknya, ketika umatnya mengikuti apa yang dikatakan oleh para ulama Yahudi, dan itu terkait dengan yang seharusnya iya, jadi tidak, yang seharusnya tidak, jadi iya, yang seharusnya menurut syariatnya halal, diharamkan, yang seharusnya haram dihalalkan, mengikutinya itu berarti sudah bukan ifrad lagi, bukan mengesahkan lagi. Walaupun hanya mengiyakan, mengikuti apa yang diiyakan atau ditidakkan oleh para ulamanya, itu sudah bukan ifrad lagi, sudah bukan mengesahkan lagi kepada Allah. Itu sudah menduakan, sudah melakukan kesyirikan teman-teman. Ya, jadi ketika menerima kata ustadznya, oh ini nggak apa-apa, padahal syariat tidak demikian. Maka ketika kita melaksanakan, menerima apa yang kata ustadz begini, itu sudah melakukan kesyirikan teman-teman. Ya, itu sudah melakukan penyembahan. Ya, begitu teman-teman ya. Nah, inilah pentingnya kita memahami makna dari hakikat
Islam. Ya, jadi Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, atau maksudnya mengesakannya dalam beribadah kepadanya, kepada Allah. Wal inqiyad lahu bitta'ah, dan tunduk. Ya. Tunduknya kita kepada Allah adalah pakai ilmu. Makanya bitta'ah. Bentuk ketundukan kita ditunjukkan dengan ketaatan. Kalau sudah taat, menggabung antara ibadah dengan bagaimana praktek ibadah yang sebenarnya, itu namanya taat. Ya, tujuan dengan alat untuk menuju tujuan digabungkan, itu namanya taat. Maka taat adalah at-tauhid wa ittiba. Ya, ittiba sunnah, ittiba rasul. Jadi ketika disebut taat, minimalnya dua kata kunci. Oh, taat itu adalah menyembah Allah saja. Bagaimana membuktikan menyembah Allahnya? Ittiba, ikuti Rasul SAW. Nah, itu teman-teman. Belum cukup seperti itu. Supaya benar-benar murni pentauhidannya, diperkuat dengan kata al-bara'ah minasyirki wa ahli. Membebaskan diri, melepaskan diri. Kan tadi kata Islam berlepas kan? Salimatu diartikan berlepas diri dari kesyirikan. Alias jangan menyembah selain Allah. Nah, jadi jangan mengiyakan apa yang ditidakkan oleh tokoh agama yang padahal bertentangan. Itu teman-teman, ya. Jadi berarti seorang muslim ini, walaupun dia bukan seorang yang ditokohkan, katakanlah dia bukan seorang ustadz, dia tetap harus punya kemandirian. Ya, harus punya kemandirian dalam beragama ini. Alias harus punya kecerdasan di dalam beragama ini. Apalagi seorang tokohnya. Ya. Kalau seorang tokoh tidak cerdas, pasti banyak salahnya. Ya, pasti akan membodohi umat. Ya, pasti akan membodohi umat. Alias umatnya tidak boleh cerdas. Padahal ketika dia membodohi umat, dia tidak cerdas. Waliyadzubillah, bahaya kalau sudah begini ya. Kata Rasulullah apa? Kalau seorang itu belajar tujuannya untuk membodohi umat, finnar. Ya. Jadi justru seorang yang ditokohkan, apalagi sebagai tokoh agama, dia harus berupaya mencerdaskan umatnya, bukan untuk membodohi. Ya. Bangkitkan semangat untuk terus belajar. Ya. Dan tidak cukup dia menerima dari dia, tapi biarkan dia bisa menerima dari mana saja dengan catatan punya kemampuan menyaringnya. Nah, kecuali tidak bisa menyaring, baru tanggung jawab dia harus jujur dalam beragama. Harus jujur dalam beragama, tidak boleh punya niatan kecuali ini. Al-istislamu lillahi bitauhid wa al-inqiyad lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli. Ini ya. Jadi di masyarakat banyak umat Islam yang tidak paham seperti ini. Ya. Banyak yang tidak paham seperti ini. Yang penting saya sudah muslim. Begitu. Wal'iyadzubillah. Baik. Teman-teman bisa ngecek ini dalam kitab Syarah Thalathah al-Usul, ya. Lihat berikutnya, karena kita sudah tahu baik secara etimologis, ya, secara bahasa, kemudian istilah kata Islam, ya, maka kita berusaha untuk menyimpulkan, ya, apa kalau begitu Muslim itu, ya. Teman-teman semua bisa menyimpulkan. Silahkan ya, setelah tahu kata Islam dari akar katanya seperti apa, pengertian yang dirumuskan oleh para ulama seperti apa, kita bisa menyimpulkan, masing-masing bisa menyimpulkan. Minimalnya seperti ini teman-teman. Apa itu Muslim? Muslim adalah seorang yang beragama Islam, bukan Kristen, bukan yang lainnya, ya.
Tapi apa yang dimaksud beragama Islam di sini? Ya, yang bisa diperjuangkan di dalam diri setelah mendapat kata Muslim pada dirinya ini, telah menyatakan siap menyerahkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kepada Allah. Untuk apa? Untuk diatur. Di mana? Di dalam hidupnya. Hidup di mana? Di dunia ini. Ya, karena kalau sudah di akhirat tinggal memetik hasil. Ya. Nah, jadi menyerahkan diri kepada Allah untuk diatur dalam hidupnya. Sebagai bukti siap diatur adalah melaksanakan ketauhidan alias beribadah hanya kepada Allah saja. Dengan bagaimana? Dengan benar. Jadi bukan asal ibadah. Dengan benar, berarti dia harus mengetahui apa itu ibadah. Ya. Kita bisa ngecek teman-teman. Umat Islam ketika ditanya apa itu ibadah, jawabannya paling sholat, puasa. Kira-kira jawaban seperti itu benar atau salah? Salah. Salah. Apa itu ibadah? Sholat. Salah. Apa itu ibadah? Puasa. Salah. Makanya tidak aneh kalau dalam prakteknya salah. Kenapa? Karena dia tidak tahu pengertian ibadah. Kalau sholat itu macam dari ibadah. Puasa itu macam dari ibadah. Tapi ibadahnya itu sendiri apa? Kalau orang tidak tahu definisi ibadah, dia pasti beribadah hanya yang kelihatan dalam rukun Islam saja. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, itu aja selesai. Selain yang 5 dijamin tidak ibadah. Dijamin tidak ibadah. Apa contohnya teman-teman? Justru yang di luar rukun Islam itu lebih banyak lagi. Ya. Tapi karena tidak paham itu apa itu ibadah, yang banyak itu semuanya tidak dinilai ibadah. Makan tidak ibadah, minum tidak ibadah, pakai pakaian tidak ibadah, jalan tidak ibadah, masuk keluar rumah tidak ibadah, masuk keluar masjid tidak ibadah. Ya kan, coba buktikan teman-teman. Masih banyak ya ustadz makan minum nggak jadi ibadah. Ustadz minum sambil berdiri, lupa baca bismillah, bahkan sambil jalan-jalan. Harusnya jadi ibadah itu. Tapi karena tidak paham apa itu ibadah, ya udah ibadah itu hanya sholat saja. Itu pun akhirnya salah juga. Kenapa? Karena tidak tahu pengertian ibadah. Itu teman-teman ya. Jadi kita harus tahu apa itu ibadah. Ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah Ta'ala wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahira wal batina. Ibadah itu sebuah kata. Di dalam kata ini adalah di dalamnya ada perkataan, ada perbuatan. Lahir batin. Ya. Dicintai, diridhoi oleh Allah. Itulah ibadah. Nah, kalau sudah bicara perkataan, perbuatan, terbatas tidak? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Kita ini tiap detik bisa jadi berkata. Bisa jadi tiap detik kita bergerak. Sedangkan definisinya aqwal wa af'al. Tidak terbatas. Maka bisa jadi semua yang kita ucapkan, semua yang kita gerakkan dari badan kita, selama kita tahu ini ada nilainya, jadi ibadah semuanya. Bagaimana caranya? Jadikan yang kita ucapkan, jadikan yang kita lakukan, Allah cinta, Allah ridho. Jadi ibadah. Sekarang sholat, tapi Allah tidak cinta, maka Allah tidak ridho. Jadi ibadah? Tidak jadi ibadah teman-teman. Tapi teman-teman sekedar ketemu tetangga, bagaimana kabarnya Pak? Yang ditanya enak sekali. Jadi ibadah? Jadi
Kenapa dia mengatakan kepada tetangga, bagaimana kabarnya Pak? Karena Islam mengajarkan berbaik-baik kepada tetangga. Jadi ibadah, jadi ibadah. Walaupun tidak mengucapkan Assalamualaikum. Kenapa? Karena dia menyapa mengikuti syariat. Berbaik-baiklah kepada manusia. Ucapkan, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Jadi ibadah teman-teman. Tapi yang tidak paham ibadah, sholat, enggak jadi ibadah. Kenapa? Sholatnya tidak benar. Itu ya. Jadi seorang muslim harus seperti ini teman-teman. Ya, harus menyerahkan diri, siap menyerahkan diri kepada Allah untuk diatur dalam hidupnya. Sebagai bukti siap diatur adalah melaksanakan ketauhidan, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dengan benar, dengan cara mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku syirik. Sempurna baru seperti ini. Ya, sempurna baru seperti ini. Nah, minimalnya teman-teman, ketika kita tidak ingat semuanya, kata kuncinya. Kata kuncinya muslim. Muslim berarti orang yang beragama Islam dan menyerahkan diri kepada Allah. Tauhid. Oh, tauhid itu beribadah hanya kepada Allah saja dengan benar. Ittiba sebagai bukti ketauhidan. Jangan rusak dengan perbuatan selain ibadah yang benar, yaitu bara'ah minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan dan otomatis pelaku syiriknya. Ini kata kuncinya. Ya. Jadi kita harus hafal, harus ingat, harus paham sampai kita bisa melaksanakannya. Baik. Kemudian teman-teman, tidak cukup jika ingin menjadi seorang muslim yang bisa menjaga kehormatan. Ya. Kita ini sedang bicara apa? Kehormatan ya. Sedang bicara kehormatan. Tadi sudah saya buka di masa Rasulullah nampak mana orang yang bersyahadat yang orientasinya hanya ingin selamat dunia, ya. Mana orang yang bersyahadat yang orientasinya selamat dunia akhirat. Ya. Nah, bagi mereka seorang muslim yang orientasinya dunia dan akhirat, maka nggak cukup hanya dengan gelar muslim saja, nggak cukup, ya. Tapi harus mukmin. Nah, untuk menjadikannya seorang mukmin yang benar-benar bisa menjaga dan terjaga kehormatannya, dia harus iman, ya, harus iman. Banyak umat Islam yang tidak paham apa itu iman. Ketika ditanya apa itu iman, percaya. Maksud percaya itu apa? Ya percaya. Itu artinya belum paham teman-teman. Ya, belum paham. Pasti rata-rata iman artinya percaya kan? Karena dari dulu, dari waktu TK, SD, itu yang kita dapat. Sampai sekarang tetap percaya. Tapi ketika disuruh menerangkan apa iman, nggak tahu. Ya. Kalau kata iman tidak tahu secara detail, lantas bagaimana kita membuktikan kalau kita ini muslim? Jadi kata iman yang pelakunya disebut mukmin itu sebagai pembuktian dari keislaman. Kan tadi sudah dikatakan seorang muslim adalah seorang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ya. Berarti ketika kita mengatakan Islam, muslim itu baru penyerahan diri saja kepada Allah. Baru penyerahan diri untuk siap diatur. Seakan-akan begitu titik. Ya, untuk siap diatur, untuk siap begini, baru pernyataan. Tapi prakteknya belum. Ya, prakteknya belum. Baru mengikrarkan diri dari lisannya yang itu pun seharusnya keluar dari dalam hati. Bukan hanya di lisan saja, harus keluar dari dalam hati. Nah, mereka yang keluar hanya dari mulut saja, itu orientasinya penjagaan keselamatan dari kehormatannya di dunia saja. Tapi bagi mereka yang muncul ikrarnya dari dalam hati, mereka harus paham apa itu iman.
Karena ketika bicara iman, itu bicara ilmu. Untuk apa? Untuk diyakini di dalam hati. Nah, teman-teman sekarang duduk di majelis ilmu. Ini prosesnya. Bahwa teman-teman ini, kita ini sedang berusaha mengisi hati dengan ilmu yang sedang kita pelajari. Sampai kita paham. Dan saat itu disebut dengan i'tiqad. Itu namanya i'tiqad. Ilmu yang kita pelajari sampai kita paham. Ya. Dan itu tempatnya ada di dalam hati, itu i'tiqad namanya. Ya. Itu i'tiqad namanya. Kalau itu sudah jadi i'tiqad, maka akan mendorong si yang bersangkutan untuk mempraktekkan baik dengan lisannya ataupun dengan gerakan badannya. Itulah iman, teman-teman. Jadi kalau orang beriman malas cari ilmu, ya, malas cari ilmu, atau duduk di majelis ilmu tidak paham, nggak bakal jadi muslim yang mukmin, nggak bakalan. Ya, tidak akan benar keislamannya, dijamin teman-teman. Orang yang mengaku muslim tapi benci ilmu, tidak suka ilmu, tidak paham hakikat ilmu, tidak paham hakikat hadis majelis ilmu, dijamin tidak akan benar keislamannya. Silahkan. Kenapa? Karena ada sistem dari Allah. Syariat itu artinya kurikulum Allah, isinya ilmu. Bagaimana kita bisa beramal nggak paham kurikulum Allah? Sebuah lembaga pendidikan jelas untuk memberikan output yang jelas, dia punya kurikulum. Kalau nggak ada kurikulum, nggak ada target yang dikejar, teman-teman ya. Jadi iman hakikatnya ilmu yang tempatnya di dalam hati. Tempat ilmu itu dalam hati. Ketika kita pelajari, kita pahami sampai benar pemahamannya, disebutlah i'tiqad. Walaupun tidak benar, bisa jadi i'tiqad. Makanya di sini perlu hati-hati. Perlu hati-hatinya mencari ilmu. Karena ketika sudah nyampe dalam hati, diamalkan baik dengan lisan ataupun gerakan badan, itu sama namanya i'tiqad. Makanya sekali lagi, i'tiqad ada yang benar, ada yang salah. Ya. Maka kita berusaha mencari ilmu yang benar. Ya. Kata siapa? Kata seorang tabi'in. Inna hadza al-ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini agama. Ya. Jadi kita sedang belajar ilmu, kita sedang belajar agama. Fanzur amman ta'khudhu dinakum. Maka berhati-hatilah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, jadi perlu teman-teman kehati-hatian. Dari mana belajar? Dari siapa belajar? Karena bisa jadi sumber yang dipelajari benar, katalah kitabnya benar. Tapi karena seorang yang menyampaikan isi dari kitab itu adalah yang berpemahaman salah, maka yang akan dikeluarkan salah. Maka harus antara input output harus sinergi, harus benar, harus nyambung. Ya. Nah, jadi kalau sudah benar, ya, i'tiqadnya benar, ilmunya jelas, sumbernya jelas, cara memahaminya jelas, maka menghasilkan perbuatan berupa lisan yang mendatangkan pahala, dan selain lisan mendatangkan pahala, itulah mukmin. Itulah mukmin, teman-teman. Ya. Mukmin bukan mukmin munafik. Ya. Bukan mukmin munafik. Baik, lihat berikutnya. Seorang muslim yang sudah mukmin, agar i'tiqadnya benar, agar ilmu yang sudah dipelajari, dipahami dan diyakini itu benar, namanya i'tiqad.
sehingga melahirkan amal lisan dan amal anggota badan yang benar, maka dia harus ihsan. Ya. Jadi prosesnya seperti itu teman-teman. Agar kehormatan kita terjaga sebenar-benarnya terjaga, selamat sebenarnya selamat di dunia hingga akhirat, maka tidak cukup muslim saja, dia harus mukmin. Belum juga cukup, harus ada ihsan. Rukun ihsan harus kita penuhi, ya. Karena rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'. Ya. Rukun adalah sesuatu yang harus ada ketika sebuah pekerjaan dikerjakan. Rukun ihsan ada dua. Satu, beribadah. Yang kedua, merasa dipantau oleh Allah. Jadi kalau ihsan ini tidak ada pada diri yang sudah menyatakannya muslim mukmin, tetap tidak akan bernilai. Ya. Orang yang sudah menyatakan saya muslim, saya mukmin, tapi tidak paham ihsan, sehingga dia tidak layak disebut muhsin, amalnya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat teman-teman. Ya. Salatnya tidak bermanfaat kalau dia tidak paham ihsan. Ya. Dia tidak paham muhsin, tidak bermanfaat amalnya. Sehebat apapun. Maka di sini ihsan harus hadir dalam keislaman dan keimanan. Tiga ini tidak boleh berpisah. Ya. Nah, jadi ihsan adalah, kalau kata Rasulullah SAW, mal ihsan, apa itu ihsan? Ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, maka beliau menjawab, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Islam adalah engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan saat engkau melakukan ibadah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah saat engkau beramal, yakinkan Allah melihatmu. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita saat sholat, saat beramal, tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa disaksikan oleh Allah, tidak merasa dijanjikan oleh Allah, ya sudah, berarti kita tidak ihsan. Sholat kita enggak bermanfaat, ngaji kita enggak bermanfaat. Kenapa? Karena saat itu kita tidak berharap pahala dari Allah. Jadi harapkanlah dari setiap amal kita pahala dari Allah. Maka untuk membuktikan bahwa amalan kita ini punya harapan pahala dari Allah, itulah dengan ittiba Rasul. Ya. Ittiba Rasul dan perkuat. Saya sholat, Allah melihat saya. Ya Allah, jauhkan dari hamba ria. Karena dengan ria menghancurkan pahala yang sedang kita laksanakan. Itu teman-teman ya. Jadi ihsan adalah menjadikan amal-amalnya memperoleh pahala dari Allah. Itulah ibadah. Jadi ibadah harus dari Allah pahalanya, bukan dari manusia. Kalau ibadah pahala dari manusia, itu namanya riya. Riya adalah syirku al-asghar. Ya. Walaupun namanya syirik kecil, tapi dosanya besar, teman-teman. Ya. Namanya syirik kecil, tapi dosanya besar. Nah, sedangkan syirik besar menghanguskan amal-amal kita. Wala'iyadzubillah. Inilah Islam, ya. Jadi nama agama Islam bukan cukup Islam saja, tapi di sana kalau kata para ulama, idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Ketika bersatu berpisah, ketika berpisah bersatu. Apa maksudnya? Ketika kita mendapati kata Islam saja, ya, dalam sebuah ayat misalnya atau hadis, maka kita paham kata Islam ini mengandung iman dan ihsan.
Ketika dalam ayat atau hadis dua-dua tiga-tiganya disebut, Islam sebut, iman sebut, Islam, maka kita harus paham tadi. Oh, Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bi ta'ah wal seperti itu. Terus iman apa? Iman adalah tadi al-i'tiqad bil qalb wa apa nih? Al-aqwal bil lisan wa al-af'al bil aqal, seperti itu. Ihsan itu apa? Ini anta abudullah ka annaka tara fa in lam takun tara. Itu seperti itu, harus seperti itu. Ya. Idza tama atau ketika itama bersatu ada tiga, harus paham masing-masing. Ketika hanya satu saja harus paham. Oh, tidak menyendiri kata ihsan ini, di dalamnya harus ada iman dan Islam. Begitu teman-teman ya. Nah, baik. Waktunya tidak terasa. Jadi apabila seseorang telah muslim, mukmin, muhsin, ya. Jadi kalau seseorang sudah muslim, dia pun mukmin, dia pun muhsin, maka inilah muslim yang benar, yang akan selalu menjaga kehormatannya dan kehormatan saudaranya yang sesama muslim. Dijamin teman-teman, yakin. Ketika seorang muslim sudah mukmin muhsin, lisannya akan terjaga teman-teman. Yakin akan terjaga. Kenapa? Karena bicara kehormatan. Kehormatan kan tadi berapa? 4. Nafas, akal, nasl, dan mal. Ini kehormatan. Tadi apa definisinya? Ma la yahillu intihaquhu. Sesuatu yang tidak boleh dirusak. Itu kehormatan, enggak boleh dirusak. Kita harus menjaganya, harus dipuji, harus terpuji. Dimaksud dia di sini bukan ria. Artinya apa? Walaqad karramna bani Adam. Manusia ini sudah dimuliakan oleh Allah. Allah berikan segala yang dibutuhkan. Ini menunjukkan manusia itu mulia. Maka ketika kita ingin menjaga kehormatan kita, pahamilah keislaman dengan benar, ya. Padukan dengan iman, padukan dengan ihsan. Insya Allah lisannya akan terjaga. Ya. Seorang yang lisannya tidak terjaga, masih suka meremehkan teman sesama muslim, masih suka menjadi provokator, dia sedang tidak menjaga kehormatan dirinya dan sedang merusak kehormatan saudara se-Islam. Waliyadzubillah. Ya, itu teman-teman. Jadi kehormatan ini bagian dari maqasid syariah. Bagian dari tujuan mengapa Allah membuat agama Islam. Ya, sekali lagi, yakinlah ketika seorang muslim itu sudah mukmin, sudah muhsin, dia akan selalu menjaga kehormatan diri dan kehormatan sesama muslim. Ya, dia tidak akan menjadi orang yang merusak, ya. Dia tidak akan menjadi orang yang penggibah. Dia tidak akan menjadi orang yang pengadu domba. Dia tidak akan menjadi orang yang meremehkan orang lain. Makanya kata Rasulullah ketika Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Di mana? Di dalam dada. Ya, di dalam dada. Maksudnya apa? Dalam hati. Ya, dalam hati. Jadi tempatnya ilmu yang menjadi akan bertakwa atau tidak seseorang hamba itu di sini. Makanya kata Rasulullah, bihasbi mri'in minasyarr ayyahtaqira akhahu al-muslim. Cukuplah seseorang itu dianggap berakhlak buruk. Nah, ya. Kapan? Ketika meremehkan saudaranya padahal saudaranya itu muslim. Diremehkan. Ah, siapa sih dia? Bisa apa sih? Itu menunjukkan buruk akhlaknya, rusak ketakwaannya. Waliyadzubillah. Ya, dia tidak menghormati, dia tidak menjaga, dia tidak memuliakan kehormatan yang sudah Allah tetapkan di dalam syariatnya. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, maqasid syariah adalah tujuannya menjaga keselamatan, menjaga kemuliaan.
empat tadi. Maka untuk menjaga empat, jagalah agama. Ya, jagalah agama. Maka peran penting akal ini harus benar-benar diperhatikan teman-teman. Ya, dari empat ini, nafas, akal, mal dan nasal ini nomor satu. Ya, kalau orang yang orientasinya sebagai muslim dunia akhirat, dia akan berusaha menyelamatkan empat ini dengan memahami agama secara benar. Tapi bagi mereka yang tidak paham, ya, tidak paham hakikat ilmu, hakikat muslim, dia tidak akan mengoptimalkan agamanya dengan benar. Ya, padahal agama ini isinya syariat. Baik teman-teman, tidak terasa tuh. Masih ada tidak? Baik, berarti sudah habis. Pertemuan berikutnya insya Allah agama Islam menjunjung kehormatan setiap muslim. Ya. Pertemuan berikutnya agama Islam menjunjung kehormatan setiap muslim. Tidak terasa 1 jam teman-teman. Mudah-mudahan bahasan pada hari ini yaitu tentang apa itu muslim, ya, menjadikan kita semakin rindu dengan ilmu, ya, semakin rindu dengan memahami ilmu, semakin rindu dengan mengamalkan ilmu, dan semakin rindu menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan diri kita dan kehormatan sesama saudara kita. Ya, apa kata Rasulullah? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwana, yang bersaudara atau sebagai saudara. Ya, ikhwan adalah sebutan untuk mereka yang mempunyai kesamaan dalam sifat, dalam karakter, dalam amal. Ketika baik berarti alhamdulillah, ketika buruk ya berarti buruk. Maka kita berusaha menjadi ibad. Ibad itu jamak dari abdun. Abdun adalah hamba Allah yang sudah beribadah dengan benar. Ya, berarti hadis ini menyuruh kita, jadilah engkau hamba Allah yang benar dan kemudian bersaudara secara benar. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.